saya nggak pernah kepikiran mau jadi konten kreator atau selebgram sejenis itu dah. Awal mula saya kan ke Mataram ini merantau sebagai Gojek online. Saya tipikal orang yang tidak dibilang apa yang viral saya harus ikutin, enggak. Saya tetap di pendirian saya, kayak pakai bahasa daerah. Saking banyak brand-brand luar misalnya mau masuk tapi dia minta pakai bahasa Indonesia, saya enggak mau. Saya harus tetap konsisten dengan gaya ciri khas pakai bahasa Sasak, karena market saya cuma untuk di teman-teman Lombok aja gitu. Brand-brand yang mendukung Israel saya nggak mau terima. Kayak gitu ya berarti ya. Tapi nggak takut makan apapun nggak berarti takut ya. makan apa, kecuali kalau brand itu ada support mendukung Israel ya saya nggak mau ambil gitu. Dan yang tidak halal juga tidak saya ambil. Dan juga kalau kamu mau jadi konten kreator harus siap sama resiko kayak dibully. Tidak semua orang bakalan suka kan. Ada yang hujat, ada yang jelein. Tapi yang kayak gitu kalau bagi saya ya, saya anggap imun buat saya buat semakin semangat buat konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unizar. Kali ini bersama saya Lutfianti di Unizar Talks. Telah hadir bersama saya seorang selebgram hits Lombok yang sering dikenal dengan Ucok Suka Jajan. Halo. Halo Bang, apa kabar? Sehat. Dari mana ini Bang? Tadi saya jalan dari Lombok Timur saya. Ya, Lombok Timur di desa mana itu Bang? Di Desa Penggejurang Utara, Kecamatan Montong Gading. Baik. Timur. Ini baru pertama kali datang ke Unizar atau? Pertama kali ke Unizar. Ternyata besar juga ya kampusnya. Iya, di sini luas sekali kampusnya. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan nih, Bang Ucok. Buat Bang Ucok yang pertama ini ada pertanyaannya, bagaimana nih awal mula Bang Ucok ini tertarik dengan dunia kuliner sehingga akhirnya sebagai selebgram yang identik dengan aktivitas jajan. Kalau saya ceritain ini agak panjang, nggak apa-apa ya? Iya. Jadi saya mau langsung langsung cerita ya. Iya, boleh. Jadi saya nggak pernah kepikiran mau jadi konten kreator atau selebgram sejenis itu dah. Awal mula saya kan ke Mataram ini merantau sebagai Gojek online. Oh, iya. Nah, saya sebagai ojek online. Dulu saya sebagai ojek online. Terus saya coba iseng-iseng makan soto di salah satu, ada ibu-ibu jual soto di Kebon Taluk namanya. Terus saya coba iseng-iseng masukin ke Instagram, ke TikTok. Saya nggak pernah kepikiran buat mau jadi itu. Saya asal upload aja. Dan seketika saya coba buka di sore hari, tiba-tiba viewersnya pecah FYP lah gitu. Wow, keren ya. Dan pada malam harinya langsung saya kayak ada tawaran kayak, halo Kak, ada yang nge-DM kayak, halo Kak, open endorse. Saya nggak tahu nama gitu. Apa nama endorse? Saya bilang. Terus dijelasin, oh gini. Dan awal mula saya emang bener-bener kayak murni barter konten. Dari kayak saya diundang makan, saya bayar pakai konten, kayak gitu yang saya lakuin. Dan saya tekun, dan ada juga beberapa yang kita sengaja datengin kontenin karena semangat banyak viewersnya. Nah dari itu udah saya semangat konten sampai saat ini saya konsisten kayak gitu. Oh, iya. Selanjutnya dalam menjelajahi berbagai jenis kuliner ini, apakah ada pengalaman yang paling berkesan karena mungkin dari kelezatan dari makanan itu atau suasana tempatnya? Oh, sama aja sebenarnya untuk rasa makanannya. Cuma ada pengalaman paling mengesankan bagi saya, pernah visit atau kunjungan ke Lombok Utara. Ya. Karena kalau di luar Mataram itu dulu saya harus kasih jadwal yang mau didatengin itu sekali-kali, misalnya di Lombok Utara. Kayak pernah waktu itu saya ke Lombok Utara itu jadwalnya sampai 4 tempat. Wow. Sarapan aja 2 kali. Pas makan siang itu saking nggak kuatnya, tapi harus tetap bisa konsisten konten sampai saya bersin keluar nasi lewat hidung gitu. Astaga. Benar itu ya. Pengalamannya itu ya. Kayak gitu dah, apa juga ya. Sampai saking lupa ya, banyak sekali makan gitu. Sudah merasakan pahit manisnya berarti ya. Oh, pasti perkontenan. Selanjutnya ini sebagai seorang food content creator ini ya, Bang Ucok, bagaimana sih caranya menjaga originalitas konten agar tetap menarik dari tengah persaingan yang cukup ketat? Oh, kalau saja intinya konsisten, dan saya tipikal orang yang tidak dibilang apa yang viral saya harus ikutin, enggak. Saya tetap di pendirian saya, kayak
pakai bahasa daerah. Saking banyak brand-brand luar misalnya mau masuk, tapi dia minta pakai bahasa Indonesia, saya enggak mau. Saya mau harus tetap konsisten dengan gaya ciri khas pakai bahasa Sasak, karena market saya cuma untuk di teman-teman Lombok aja kayak gitu. Intinya konsisten aja. Ya itu dah, konsisten dah. Konsisten ya. Intinya konsisten. Gunakan bahasa Sasak. Bahasa daerah. Nih, Bang Ucok ini kan dikenal sangat ekspresif ya dalam setiap ulasan makanan. Jadi apakah ada nih makanan yang pernah membuat Bang Ucok itu kesulitan berkata-kata nih karena rasanya yang begitu unik? Apa ya? Makanan yang aneh gitu ya? Iya, unik baru pertama kali. Oh, pernah, ini udang loncat. Bisa berkata-kata gitu. Kamu pernah coba udang loncat nggak? Belum pernah. Nah, kayak makanan Thailand gitu. Jadi udang masih hidup, itu disuruh makan mentah-mentah kayak gitu. Itu pertama kali saya makan yang kayak gitu. Itu sih susah ngejelasinnya, antara halal atau haram nggak tahu saya. Iya. Tapi kalau masih di laut ya masih halal ya. Iya kayaknya. Selanjutnya nih Bang, gimana nih tanggapan dari keluarga atau orang terdekatnya Bang Ucok nih setelah terkenal sebagai selebgram kuliner? Apakah mereka juga ikut menjadi tim icip-icip? Oh iya, nah kebetulan saya mau pulang ke Lombok Timur, kan biasa kalau kita habis ngonten tuh nggak mungkin habis semua, kita bungkus nanti untuk saya bawain keluarga di rumah kayak gitu. Awal-awal sih keluarga nggak tahu karena nggak ada yang main sosial media, nggak tahu, cuma diceritain sama tetangga-tetangga, anaknya gini-gini ya, nggak tahu. Keluarganya. Saya nggak pernah cerita juga kan, tapi diceritain sama tetangga kayak gitu udah. Tiba-tiba bawa makanan banyak, terus gimana tanggapannya keluarganya? Makanya dari mana kamu, nggak mau saya ceritain kayak gitu, tapi diceritain sama tetangga-tetangga kalau saya jadi gini-gini kayak gitu. Ya, selanjutnya nih Bang Ucok nih. Cepet ya. Ya, sebagai seorang influencer ini di bidang kuliner, apakah Bang Ucok juga memberikan perhatian kepada aspek kesehatan dalam memilih makanan yang diulas? Pas semuanya dimakan gitu ya Bang ya. Nah, ini hal buruk, hal yang tidak boleh diturutin. Saya kalau misalnya ditanya ada alergi atau apa, nggak ada. Saya makan semua apa aja. Itu jeleknya. Dan saya juga jarang olahraga. Tapi alhamdulillah tetap sehat. Mulai sekarang sih udah saya coba iseng-iseng cek kolesterol, cek gula darah, masih aman lah ya. Berarti ada yang manis, pedes itu semua ya? Semua saya hantam saya. Manis, pedes. Tapi enggak pernah aman lambungnya masih ya? Aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah masih aman ya. Nah, selanjutnya nih Bang Ucok nih. Tentu pernah kan mencoba makanan-makanan ekstrim tadi yang luar biasa. Apa nih tantangan terbesar ketika harus mencoba sesuatu yang benar-benar unik atau baru itu? Apa ya? Oh dulu saya ingat-ingat. Tantangannya tuh kayak gimana nih? Ini baru nih makanannya nih. Oh saya nggak mau terima gitu. Apakah mau mengambil job itu atau? Oh apa ya? Palingan kayak yang brand-brand yang mendukung Israel saya nggak mau terima. Kayak gitu ya berarti ya. Tapi nggak takut makan apapun nggak berarti takut ya. Makan apa, kecuali kalau brand itu ada support mendukung Israel ya saya nggak mau ambil gitu. Dan yang tidak halal juga tidak saya ambil. Berarti ada pantangannya ya. Jadinya kayak tidak memakan dari produk-produk Israel sama yang non halal gitu. Nah selanjutnya nih Bang Ucok, untuk membangun komunikasi yang baik dengan pelaku UMKM di bidang kuliner, terutama ketika membantu konten yang bisa membantu promosi mereka itu bagaimana? Kayak gimana itu? Jadi membangun komunikasi dengan pelaku jadi UMKM. kalau ada yang kayak minta dipromosiin, kita kasih tahu kayak gini-gini. Terus kita sebelum di-up juga videonya kita kirimin juga, kayak dicek dulu apa yang perlu direvisi, apa yang salah, coba kayak gitu. Kita kayak ini videonya tanggal segini naiknya, kita diskusi dulu sebelum kita upload ke sosial media, karena takutnya ada tutur kata atau ada perkataan yang salah, ada yang menyinggung kayak gitu, dah kita kirimin dulu biar saya bilang. Pokoknya sebelum terjadi masuk di sosial medianya itu kita diskusi dulu tentang videonya, saya kirimin. Minta persetujuan, dicek kayak gitu. Bagus juga ya Bang Ucok ya. Nah kebetulan nih banyak banget nih mahasiswa Unizar yang tertarik menjadi konten kreator Bang. Jadi
apa nih pesan Bang Ucok bagi mahasiswa Unizar yang ingin menekuni dunia kuliner digital secara serius? Jadi buat temen-temen nih yang di Unizar yang mau belajar jadi konten kreator atau apa jenisnya itu dah. Intinya kalau kalian mau belajar jadi konten kreator, intinya konsisten, terutama konsisten, dan branding kalian apa gitu. Basic, misalnya kamu nggak ada basic buat makan-makan tapi memaksakan, nggak usah. Apa kayak misalnya hobi kamu kayak sering beli paket, itu kamu review, nanti lama-lama endorse bakalan masuk ke kamu kayak gitu. Dan juga kalau kamu mau jadi konten kreator, harus siap sama resiko kayak dibully. Tidak semua orang bakalan suka kan, ada yang hujat, ada yang jelein, tapi yang kayak gitu kalau bagi saya anggap imun buat saya, buat semakin semangat buat konten. Nggak bodo amat lah gitu ya kalau ada yang bully jelek-jelek kayak gitu. Intinya konsisten aja sih, konsisten dan jangan konsisten dan jamak-jamak dah, nggak usah dipaksain, nggak usah memaksakan harus keren. Kalau emang nggak bisa bahasa Indonesia ya bahasa Sasak gitu, kayak gitu-gitu dah. Intinya konsisten lah. Bener ya, segala sesuatu memang harus dikerjakan tuh harus konsisten. Ya. Kalau awal-awal menggebu-gebu tapi nggak konsisten juga, jadi nggak akan bertahan nanti lama gitu ya. Ada fase dimana kayak baru konten viewersnya pecah, lama-lama konten viewersnya sedikit, nggak boleh ngeluh, harus tetap semangat. Mungkin apa yang perlu dirubah kayak gitu, ada yang salah kayak gitu ya. Sangat. Mungkin mbaknya juga mau jadi konten kreator. Saya followersnya nggak pernah tinggi ya, nggak bisa jadi konten kreator. Yo, belajar dong, harus. Ini Bang Ucok belum follow kita, nanti di follow ya. Sahabat-sahabat Unizar juga pengen di follow back sama Bang Ucok ya, suka jajan biar mereka tuh bisa hit melejit seperti Bang Ucok ini. Nih ada pertanyaan terakhir nih. Apa nih? Bang Ucok, apa nih harapan bagi teman-teman harapan bagi perkembangan di kuliner lokal di NTB ini dengan bagaimana peran generasi muda dalam mendukungnya gitu? Harapan dari Bang Ucok tuh kayak gimana? Kayak gimana itu ya? Dalam sekali pertanyaannya, bingung kok. Harapan Bang Ucok ini terhadap perkembangan dunia kuliner yang ada di NTB ini, kuliner lokal di NTB. Bagaimana peran generasi muda dalam mendukungnya? Misalnya nih, Bang Ucok review makanan khas Sasak Lombok itu aja yang tadi yang dibilang tidak mau menerima penawaran dari brand-brand lokal, itu harus pure lokal aja gitu. Kayak gimana? Misalnya contohnya kayak makanan daerah kita harus tetap disupport kayak gitu. Biar harus tahu banyak orang. Ya itu masih kurang sih. Karena kebanyakan yang saya review itu makanan-makanan yang lagi viral, makanan Korean food kayak gitu. Sedangkan padahal banyak makanan-makanan kita yang lebih enak juga kan, yang harus tetap kita di-up gitu di-up biar orang-orang luar juga tahu kan, ternyata di Lombok ada kayak gini kayak gitu. Tapi di makanannya Bang Ucok ini kayak Korean aja ya. Kayak belum melihatkan. Tapi ada sih beberapa, kalau palingan kalau makanan khas Lombok itu kita bisa temuin di kayak lesehan kayak gitu, kayak ayam taliwang gitu kan. Tapi nggak tahu ya gimana caranya biar kayak lebih banyak makanan daerah kita yang ditonjolin yang ditonjolkan ya untuk generasi muda. Jangan sampai dia lupa dengan makanan lokal yang ada di makanan khas kita ini. Seperti apa ya? Pelecing kangkung, beberok dan lain-lain. Kalau cemil-cemilan apa ya makanan? Kayak dodol ya, enggak ya? Kalau jajanan biasanya suka apa yang makanan lokal? Apa ya? Masa tempe semua kalau tempe ya? Kayak yang banyak sekali ya makanan lokal sebenarnya yang harus di-up seperti apa namanya itu ya, yang ditaruhin gula aren. Oh iya tahu. Apa opak-opak ya? Juga. Iya, itu sebenarnya juga apa namanya makanan ciri khas Lombok gitu. Tapi kenapa tidak dipublikasikan oleh selebgram ini untuk ditonjolkan gitu, biar terkenal. Nah, satu sisi mungkin karena ada kan kalau kita ada jadwal. Jadi ada, tapi beberapa kita sengaja pergi ngonten tanpa harus dibayar gitu. Tapi karena permintaan, jadi orang yang ngelis jadwal itu, jadi mungkin kita nggak sempet kayak gitu. Tapi ada sih rencana, ya kalau saya harus pengen nyobain kesini kayak gitu.
Cuma kadang-kadang kita juga yang ngonten itu ngikut jadwal, harus ke sini hari ini, ke sini hari ini gitu. Oke, terima kasih Bang Uco. Ini sangat menginspirasi bagi mahasiswa yang ada di Unizar sebagai mahasiswa yang ingin menjadi content creator seperti beliau, mengikuti kiat-kiat yang sudah dikasih tahu tadi. Terima kasih Bang Uco atas kesempatannya sudah hadir di sini di Unizar Vlog. Baiklah, halo Sobat Unizar, ini sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.